Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini kita akan mengawali materi baru, yaitu tentang barisan dan deret. Baik, untuk materinya nanti akan Bapak share via Google Classroom ya. Baik anak-anak sekalian, mengawali materinya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu barisan dan deret. Yang pertama ada yang disebut pola dan barisan bilangan ya. Dari pola dan barisan bilangan ini kita akan temukan lagi yang disebut barisan aritmatika dan barisan geometri. Setelah kita belajar barisan, kita akan belajar tentang deret aritmatika dan deret geometri. Kemudian terakhir kita belajar sifat-sifat deret. Selanjutnya ya, kita akan bahas dulu ya materi tentang barisan bilangan. Barisan bilangan itu sendiri adalah susunan angka-angka yang mempunyai pola-pola tertentu ya. Baik, yang dimaksud di sini ya, ini Bapak punya beberapa pola bilangan ya. Yang pertama 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Kemudian 35, 32, 29, 36 dan 23 dan seterusnya. Dari kedua pola ini kalian bisa melihat pola-pola yang terbentuk. Pola-pola pada contoh yang pertama itu antara bilangan yang berdekatan itu selalu memiliki selisih yang sama ya. Jadi semua sama, yaitu ditambah 2. Semuanya ditambah 2 ya. 3 ditambah 2 5, 5 ditambah 2 7 dan seterusnya. Kemudian pola yang kedua 35, 32, 29 itu memiliki selisih yang sama, yaitu dikurang 3. Sehingga kedua pola ini kita sebut adalah barisan aritmatika. Kemudian dua pola yang lain ya, 6, 12, 24, 48, 96 dan seterusnya ya. Kemudian 81, 27, 3, 1, 1/3, 1/9 dan seterusnya juga sama memiliki pola-pola tertentu ya. Untuk 6, 12 dan seterusnya itu memiliki pola dikali 2 ya. Semua sama dikali 2. Kemudian untuk pola yang keempat itu sama dikali 1/3 ya. Baik, sehingga jika yang sama adalah perbandingannya ya, dari pola 2 yang terakhir ini yang sama adalah perbandingannya, maka bilangan ini disebut barisan geometri. Oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya anak-anak sekalian. Jadi perbedaannya jika barisan aritmatika itu memiliki selisih atau beda yang sama, tapi kalau geometri itu memiliki rasio yang sama ya. Rasio itu adalah perbandingan. Kita akan lanjutkan. Kita masuk ke barisan aritmatika ya. Barisan aritmatika atau juga disebut sebagai barisan itu adalah barisan bilangan dengan sifat selisih antara suku yang berdekatan selalu sama, atau yang kita sebut tadi adalah beda ya, bedanya. Nah, di sini Bapak ambil contoh pola yang pertama tadi, 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Bilangan yang pertama atau angka 3 ini disebut sebagai U1 ya, suku pertama. Kemudian 5 adalah suku kedua, 7 suku ketiga, 9 suku keempat, 11 suku kelima, 13 suku keenam dan seterusnya sampai nanti suku ke N. Dari pola ini ya kita bisa menentukan tadi ya. Jadi
untuk menentukan selisihnya, kita bisa menghitung nilai dari U2 dikurang U1 atau U3 dikurang U2 atau U4 dikurang U3 atau UN dikurang UN kurang 1 sama dengan B. B di sini adalah beda ya. Beda atau selisih antara suku yang berdekatan. Nah, bagaimana menentukan suku ke N dari barisan aritmatika ya? Jadi kita akan coba menentukan apa sih rumusnya ya untuk menentukan suku ke N dari barisan aritmatika. Nah, di sini Bapak sudah buatkan simulasinya ya. Dari slide sebelumnya tadi kita sudah ketahui bahwa U1 itu sama dengan A. Nah, maka untuk menentukan bedanya tadi ya, U2 dikurang U1 atau U1 kita ganti A ya. Jadi U2 dikurang A itu sama dengan B. Kemudian U3 dikurang U2 sama dengan B dan seterusnya ya. Nah, di sini U2 dikurang A sama dengan B, kita akan cari nilai U2-nya ya. Jadi U2 itu sama dengan A ditambah B. Kemudian untuk U3 ya, U3 itu sama dengan U2 ditambah B. Nah, sekarang U2 kita ambil nilai yang di atas tadi ya, A tambah B. Nah, sekarang kalian masukkan lagi U2-nya adalah A tambah B ditambah B sama dengan A ditambah 2B. Kemudian U4. U4 di sini U3 ditambah B. U3 ambil lagi nilai di atasnya yaitu A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. Kemudian U5 sama dengan U4 ditambah B. U4 nilainya adalah A ditambah 3B. Maka U5 sama dengan A ditambah 3B ditambah B, sehingga hasilnya sama dengan A ditambah 4B. Sehingga rumus untuk UN dikurang 1 sama dengan B itu adalah, nah ini kita mau mencari nilai suku ke N-nya ya. Jadi di sini kita temukan suku ke N dari barisan aritmatika itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Jadi ini adalah rumus untuk menentukan suku ke N barisan aritmatika. Mudah-mudahan itu sampai sini sudah paham ya anak-anak sekalian. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya untuk contoh soal ya. Baik, contoh yang pertama, suku ke-25 dari barisan aritmatika 17, 14, 11, 8 dan seterusnya adalah. Baik, dari soal ini kita bisa mendata terlebih dahulu apa saja yang diketahui ya. Nah, yang diketahui adalah suku pertama ya atau A. Suku pertamanya adalah 17. Kemudian selisih atau bedanya adalah negatif 3 ya. Jadi dari pola pada soal ini selisihnya adalah negatif 3. Yang ditanyakan adalah U25, suku yang ke-25 ya. Kita akan cari bilangannya. Baik, kita akan gunakan rumus suku ke N tadi ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1B. Nah, di sini kita akan masukkan angka-angka yang sudah diketahui ya. Jadi U25 ya sama dengan A-nya 17, kemudian N-nya 25 dikurang 1, B-nya negatif 3. Sehingga hasilnya 17 ditambah 24 dikali negatif 3 sama dengan, selesaikan dulu operasi perkalian ya. Jadi 17 ditambah negatif 72. Sehingga hasilnya kita temukan suku ke-25 adalah negatif 55.
bisa ya dipahami untuk contoh yang pertama. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita akan lanjut ke contoh yang kedua. Kita akan ubah sedikit bentuk soalnya ya. Yang kedua adalah suku barisan aritmatika memiliki U1 ya atau A sama dengan negatif 25 dan suku kelima atau U5 sama dengan negatif 5. Pertanyaannya adalah suku ke-13 barisan tersebut adalah, baik, sama seperti soal yang pertama, kita akan data dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah A ya, suku pertamanya negatif 25 dan suku kelimanya negatif 5. Yang ditanyakan adalah suku ke-13. Baik, caranya kurang lebih sama ya. Jadi gunakan rumus suku ke N, masukkan nilai-nilai yang ada, N-nya sama dengan ini tadi ya. Jadi kita belum mengetahui di soal ini berapakah selisihnya ya atau bedanya. Nah, jadi kita akan mencari terlebih dahulu nilai selisih dari pola bilangan pada soal ini. Nah, gunakan rumus suku ke N ya untuk U5. Jadi U5 itu rumusnya adalah A-nya sudah ada, negatif 25 ditambah N-nya 5 ya. N-nya 5 dikurang 1 dikali B. Karena B yang belum kita ketahui. U5 sendiri nilainya adalah negatif 5. Jadi negatif 5 sama dengan negatif 25 ditambah 5 dikurang 1 sama dengan 4 dikali B. Kemudian kita pindahkan negatif 25 ke sebelah kiri ya. Jadi negatif 5 ditambah 25 sama dengan 4B. Sehingga 20 sama dengan 4B. B sama dengan 20 dibagi 4, yaitu hasilnya 5 ya. Nah, setelah kita temukan B-nya atau selisihnya, baru bisa kita menentukan suku ke-13 ya. Gunakan rumus U13 ya. Jadi U13 sama dengan A-nya negatif 25 ditambah N-nya 13 dikurang 1 dikali B-nya 5. Baik, jadi negatif 25 ditambah 12 dikali 5 ya. U13 sama dengan negatif 25 ditambah 60, sehingga U13 sama dengan 35. Baik, itu ya soal yang kedua. Mudah ya. Mudah-mudahan bisa semua ya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh diputar kembali video yang Bapak buat ini ya. Baik, kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Contoh yang ketiga, pada barisan aritmatika 8, 19, 30, 41 dan seterusnya, bilangan 327 merupakan suku keberapa ya. Baik. Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa A-nya sama dengan 8, B-nya adalah 11 ya. Jadi 8 ke 19 selisihnya 11, 19 ke 30 selisihnya 11 dan seterusnya. Dan suku ke N adalah 327. Yang ditanyakan adalah banyaknya suku ada berapa ya. Jadi pertanyaannya adalah N-nya. Baik, untuk bentuk soal seperti ini ya, pertama-tama kita akan menentukan nilai dari suku ke N ya. Nah, di sini rumusnya sama ya, UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. Masukkan nilai yang sudah diketahui. A-nya sudah ada, B-nya sudah ada ya, dan UN-nya juga sudah ada. Jadi kita akan mencari nilai N-nya. Nah, di sini nilai UN-nya adalah 327 sama dengan A-nya 8 ditambah
N yang belum tahu ya. Jadi N dikurang 1 dikali B-nya 11. Nah, sekarang ini sama ya. Jadi 327 itu sama dengan 8 ditambah 11 dikalikan ke dalam ya. 11 dikali N sama dengan 11N. 11 dikali negatif 1 sama dengan negatif 11. Oke. Kemudian di sini 327 sama dengan, di sini kita bisa operasikan ya, 8 dikurang 11 itu sama dengan negatif 3 ditambah 11B. Oh maaf, ini 11N ya, 11N. Nah, jadi setelah ini kita temukan, maka negatif 3 kita pindahkan ke sebelah kiri ya. Jadi 327 ditambah 3 sama dengan 330 ya, sama dengan 11N. Maka N-nya sama dengan 330 dibagi 11 yaitu 30 ya. Nah, kita sudah temukan nilainya ya. Jadi banyaknya suku pada barisan aritmatika tersebut adalah 30. Itu contoh untuk barisan aritmatika. Kita akan lanjutkan sekarang ke deret aritmatika ya. Deret aritmatika sendiri adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi deret di sini kita akan menentukan jumlah dari suku-suku yang ada pada pola bilangan ya. Nanti tergantung yang ditanyakan jumlah suku keberapa ya, nanti menyesuaikan. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi kalau deret itu pembatasnya adalah tambah ya, kata tanda tambah. Jadi 3 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah 11 tambah 13 tambah dan seterusnya. Tergantung nanti jumlah suku keberapa yang ditanyakan ya. Nah, sama di sini, jadi U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ditambah UN itu disebut SN ya. Jadi untuk deret kita simbolkan dengan SN. Kalau barisan tadi UN ya. Nah, itu bedanya. Kalau yang ditanyakan adalah jumlah atau deret, maka simbolnya adalah SN. Baik. Rumus SN sendiri di sini Bapak langsung tampilkan rumusnya. Nanti untuk penjabarannya kita akan belajar lagi di video selanjutnya ya. Jadi untuk SN sendiri rumusnya adalah N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini rumus deret aritmatika. Baik, kita lanjut ke soal ya. Nah, di sini dari contoh ya, kita bisa mengetahui bahwa suku ketiganya adalah 24 dan suku keenamnya adalah 36. Yang ditanyakan adalah jumlah 15 suku pertama ya. Jadi kalau dibahasakan jumlah 15 suku pertama ini adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai ditambah U15. Itu yang dimaksud deret aritmatika ya. Baik, kita akan cari dulu ya, karena di soal belum diketahui suku pertamanya berapa dan bedanya berapa ya. Jadi kita langkah awal kita harus buat dulu gunakan rumus suku ke N ya. Baik, untuk U3 sendiri itu rumusnya adalah A ditambah 2B sama dengan 24. Nah, ini kita beri nama suku pertama. Kemudian untuk U6 rumusnya ya, A ditambah 5B sama dengan 36. Ini persamaan yang kedua. Jadi kita akan eliminasi persamaan kedua dan ke-1 ya, supaya kita bisa mencari berapa nilai A dan B-nya. Baik, di sini kita bisa langsung mengeliminasi
nilai A ya. Jadi A-nya 0, 5B dikurang 2B adalah 3B sama dengan 12 ya. 12 dari 36 dikurang 24. Kemudian nilai B bisa kita temukan yaitu 4, itu dari 12 dibagi 3. Nah, untuk B sama dengan 4 maka kita bisa substitusikan ke salah satu persamaan. Di sini Bapak ambil contoh di persamaan yang pertama yaitu A ditambah 2 dikali 4 sama dengan 24. Maka A ditambah 8 sama dengan 24. Sehingga A kita temukan A sama dengan 16. Baik, untuk A sama dengan 16 dan B sama dengan 4 baru bisa kita cari jumlah 15 suku pertamanya ya. Nah, di sini kita masukkan ya. Masukkan nilai-nilainya, N-nya 15, kemudian A-nya 16 dan B-nya 4 ya. Di sini bisa kalian lihat, sehingga hasilnya 15 per 2 dikali 2 kali 16 32, 14 dikali 4. Oke, hasilnya sama dengan 15 per 2 dikali 32 ditambah 56. Kemudian 15 per 2 dikali jumlahnya adalah 88. Ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi sama-sama dibagi 2 sehingga 88-nya menjadi 44. Jadi nilainya sama dengan 15 dikali 44 sama dengan 660. Oke, bisa ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh yang kedua. Diketahui jumlah 3 bilangan genap berurutan adalah 114. Jumlah bilangan terbesar dan terkecil adalah, kita di sini dari soal ini diketahui S3-nya ya. S3 itu U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 114. Yang ditanyakan adalah jumlah bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Jadi U1 ditambah U3. Pertama yang perlu kita analisa adalah di sini bilangan genap berurutan pasti akan memiliki nilai beda yang sama. Ya, nilai beda yang sama yaitu 2 ya. Nah, kemudian di sini ada 3 bilangan berarti U1, U2 dan U3. Sedangkan kalau dijumlahkan ya, U1 ditambah U2 ditambah U3 jumlahnya adalah 114. Nah, untuk U1 sendiri itu adalah A. Oke, untuk U2 itu adalah A ditambah B ya. B-nya kita sudah tahu bahwa selisih bilangan genap itu adalah 2. Makanya di sini U2 adalah A ditambah 2. Kemudian U3 adalah A ditambah 2B ya. 2 kali 2 4. Jadi U3-nya A ditambah 4. Nah, kemudian U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 114. Kita akan masukkan nilai-nilainya ini ya. U1-nya adalah A, U2-nya adalah A ditambah 2, dan U3-nya adalah A ditambah 4 sama dengan 114. Maka dari sini kita bisa temukan A ditambah A sama dengan 3A. 2 ditambah 4 sama dengan 6 sama dengan 114. Sehingga 3A sama dengan 114 dikurang 6 yaitu 108. A-nya sama dengan 36. Ya, kita sudah temukan nilai A-nya. Nah, sekarang U1 sudah kita temukan yaitu 36. Sekarang kita mencari U3 ya. U3 adalah A ditambah 4 sama dengan A-nya 36 ditambah 4 sama dengan 40. Jadi U1 ditambah U3 sama dengan 36 ditambah 40 sama dengan 76. Baik, anak-anak sekalian, cukup ya materi kita hari ini. Jadi materi barisan dan deret aritmatika
eh, Insya Allah itu yang bisa Bapak sampaikan pada video kali ini. Silakan jika ada yang masih kurang jelas atau ada yang belum dipahami, silakan diulang kembali videonya ya. Kemudian atau mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, silakan tanya di kolom komentar. Baik, sekian dari Bapak. Terima kasih. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.